Selamat datang dan terima kasih sudah hadir untuk mendengarkan podcast kami hari ini. Saya Lea adalah moderator dan ditemani oleh 3 rekan mahasiswa yang luar biasa, Kania, Stefani, dan Dwi. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat menarik sekaligus tragis dalam sejarah politik dan ekonomi dunia, yaitu tragedi Republik Nauru. Halo semuanya, apa kabar kalian? Halo Lea, kami baik-baik saja dan tentunya sangat siap untuk berdiskusi hari ini. Halo semuanya, jujur topik kali ini cukup mengejutkan buat saya karena ternyata ada sebuah negara yang pernah sangat kaya tetapi akhirnya jatuh miskin dalam waktu relatif singkat. Betul sekali. Dan yang paling menarik adalah kehancuran itu bukan karena perang besar atau bencana alam, melainkan akibat kesalahan tata kelola negara dan perilaku manusianya sendiri. Nah, itu dia yang membuat kasus ini sangat relevan untuk dibahas dalam perspektif filsafat politik. Bayangkan saja, sebuah negara kecil di Samudra Pasifik yang luas wilayahnya hanya sekitar 21 km persegi pernah menjadi salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia pada era tahun 70-an. Bahkan kekayaannya sempat disejajarkan dengan negara-negara minyak di Timur Tengah. Namun sekarang Nauru justru dikenal sebagai negara yang mengalami krisis ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga ketergantungan terhadap bantuan asing. Kania, boleh bantu jelaskan bagaimana sebenarnya awal mula Nauru bisa menjadi sangat kaya raya? Tentu Lea, jadi sumber utama kekayaan Nauru berasal dari fosfat. Fosfat ini terbentuk dari penumpukan kotor burung laut atau guano selama ribuan tahun. Uniknya, kualitas fosfat di Nauru sangat tinggi sehingga sangat dibutuhkan dalam industri pupuk dunia. Setelah Nauru merdeka dari pengawasan Australia pada tahun 1968, pemerintah mengambil alih tambang fosfat dan mulai menikmati keuntungan yang luar biasa besar. Kalau dipikir-pikir agak lucu juga ya, kekayaan negara mereka ternyata berasal dari kotoran burung. Memang terdengar lucu, tapi dampaknya sangat serius. Pada tahun 1970-an, pendapatan masyarakat Nauru meningkat drastis. Banyak warga mendapatkan fasilitas mewah dari negara, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, bahkan perjalanan berobat ke luar negeri ditanggung pemerintah. Hampir semua kebutuhan warga dipenuhi oleh negara. Dan yang menarik, pemerintah saat itu sampai menghapus hampir seluruh jenis pajak. Bayangkan saja, masyarakat hidup tanpa beban pajak dengan pemasukan negara yang sangat besar. Wah, terdengar seperti kehidupan ideal ya. Tapi biasanya sesuatu yang terlalu sempurna justru menyimpan masalah besar di belakangnya. Benar sekali, karena semuanya serba instan, masyarakat mulai kehilangan motivasi bekerja. Pertanian ditinggalkan, produktivitas menurun, dan gaya hidup konsumtif meningkat drastis. Ada cerita terkenal bahwa seorang pejabat membeli Lamborghini, padahal jalanan di Nauru sangat pendek dan tidak cocok untuk mobil sport seperti itu. Jadi kekayaan mendadak itu justru membuat masyarakat terlena. Tepat sekali. Mereka merasa kekayaan itu akan berlangsung selamanya, padahal fosfat adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Dan ketika cadangan fosfat mulai habis pada akhir 1990-an, semuanya runtuh. Tanah mereka rusak parah akibat eksploitasi besar-besaran dan sulit digunakan kembali untuk pertanian ataupun pembangunan. Berarti mereka bukan hanya kehilangan sumber pendapatan, tapi juga kehilangan lingkungan hidupnya ya. Betul sekali. Bahkan sekitar 80% wilayah Nauru menjadi tidak layak huni karena kerusakan ekologis. Dan yang lebih tragis lagi, dana kekayaan negara yang seharusnya menjadi tabungan masa depan malah habis karena korupsi dan investasi gagal. Ada investasi hotel mewah yang gagal, proyek-proyek yang tidak jelas, sampai pendanaan teater musikal di London yang merugi jutaan dolar. Wow, benar-benar ironis. Dari negara terkaya menjadi negara yang harus bergantung pada bantuan asing. Oke, sekarang mari kita masuk ke perspektif filsafat politik. Dwi, bagaimana kasus Nauru dapat dianalisis melalui pemikiran Thomas Hobbes? Menurut saya, kasus Nauru sangat cocok dianalisis menggunakan teori Hobbes. Dalam buku Leviathan, Hobbes berpendapat
bahwa manusia pada dasarnya memiliki hasrat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan mencari kenyamanan material. Tanpa kontrol yang kuat dari negara, manusia cenderung bertindak egoistis. Jadi, ketika uang melimpah, sifat dasar manusia itu langsung muncul ya? Benar, kekayaan besar membuat masyarakat maupun elit politik terlena. Mereka harus fokus menikmati hasil instan dibandingkan pemikiran masa depan. Padahal menurut Hobbes, negara membutuhkan kekuasaan yang kuat atau yang disebut sovereign untuk mengendalikan perilaku manusia agar tidak menghancurkan dirinya sendiri. Berarti masalahnya bukan hanya masyarakat, tetapi juga pemerintahnya. Tepat sekali. Pemerintah Nauru gagal menjalankan fungsi pengendalian. Mereka justru ikut larut dalam budaya konsumtif dan korupsi. Akibatnya, karena uang habis dan lingkungan rusak, negara kehilangan kemampuan menjaga kesejahteraan rakyatnya. Menarik sekali. Jadi menurut Hobbes, absennya kontrol hukum dan lemahnya institusi negara menjadi akar kehancuran itu. Betul. Dan itu menunjukkan bahwa kekayaan saja tidak cukup mempertahankan keberlangsungan sebuah negara. Oke, Stefani, sekarang bagaimana jika kita melihat kasus ini dari sudut pandang Plato, Aristoteles, dan Rousseau? Kalau menurut Plato, kegagalan terbesar Nauru terletak pada kepemimpinannya. Dalam buku Republik, Plato mengatakan bahwa negara ideal harus dipimpin oleh pemimpin bijaksana atau philosopher king. Namun di Nauru, para pemimpinnya justru gagal menggunakan kekayaan negara untuk membangun jangka panjang. Jadi, mereka lebih fokus pada kesenangan sesaat dibanding masa depan negara. Betul sekali, dana besar yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan, teknologi, atau diversifikasi ekonomi justru dihabiskan untuk proyek yang tidak produktif. Kalau menurut Aristoteles gimana? Aristoteles memiliki konsep eudaimonia, yaitu kebahagiaan sejati yang diperoleh melalui kehidupan bermoral dan pengembangan potensi manusia. Masalahnya, Nauru menganggap kebahagiaan hanya sebatas kemewahan materi. Padahal kesejahteraan sejati juga membutuhkan pendidikan, etika, dan kualitas sumber daya manusia. Artinya, ketika kekayaan itu hilang, masyarakat tidak memiliki fondasi lain untuk bertahan. Benar, mereka tidak membangun kemampuan jangka panjang. Karena itu, ketika sumber daya habis, negara ikut runtuh. Lalu bagaimana dengan Rousseau? Rousseau berbicara tentang general will atau kepentingan bersama. Menurutnya, negara seharusnya melindungi kepentingan seluruh rakyat dan generasi masa depan. Namun di Nauru, elit politik justru mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan demi keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak ekologis maupun masa depan generasi berikutnya. Jadi dapat dikatakan bahwa kontrak sosial mereka gagal dijalankan. Betul sekali. Oke, kalau begitu, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari tragedi Republik Nauru? Menurut saya, negara kecil harus sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kerusakan alam dalam negara kecil bisa berdampak sangat fatal. Selain itu, investasi terbaik sebenarnya adalah pembangunan kualitas manusia. Pendidikan dan pengembangan kemampuan warga jauh lebih penting daripada sekedar kekayaan alam. Dan yang paling penting, negara harus memiliki tata kelola yang transparan, pemimpin yang visioner, serta kebijakan yang memiliki generasi masa depan. Benar sekali. Dari tragedi Republik Nauru, kita belajar bahwa kekayaan finansial yang besar tanpa tata kelola yang baik justru dapat menghancurkan sebuah bangsa. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan wawasan baru mengenai filsafat politik sekaligus menjadi refleksi penting tentang tujuan bernegara. Saya Lea sebagai moderator. Saya Kania. Saya Stefani. Ya Dwi. Kami pamit Kami undur pamit diri. undur diri. Terima Terima kasih kasih banyak. banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.